lagi sama aku Bire, dan kali ini aku akan ngebahas seputar magang lagi. Kemarin kita udah banyak banget nih ngebahas magang, tapi kali ini tuh magangnya di UGTV. Nah, jadi narasumber kita ini dia tuh magang di UGTV dan di bagian MCR. Pasti kan teman-teman ada yang bingung kira-kira MCR itu apa, terus UGTV itu apa sih sebenarnya. Nah, mending kita langsung kenalan aja sama narasumber kita yang satu ini. Halo Kak Damar. Halo. Nah, Kak Damar, sebelum aku tanya-tanya, aku mau dong kakak kenalin diri kakak ke teman-teman, terus juga kasih tahu kesibukan kakak tuh apa sih selama ini gitu loh. Oke, nama aku Damar. Sekarang ini lagi di semester 8 di Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang ini lagi ngerjain skripsi kesibukannya. Oh, skripsi. Jadi, tapi magang di UGTV udah selesai atau? Udah, itu semester, kalau nggak salah semester 5 atau semester 6 itu. Oh, semester 5 atau semester 6. Ya, Nah, kalau misalkan aku mau tanya nih MCR, kita ngebahas MCR dulu ya. Kalau MCR kemarin aku udah bahas sama Kak Rahma, itu tuh MCR itu kalau di SCTV tuh kayaknya agaknya kayak yang banyak banget gitu kan. Nah, kalau di UGTV sendiri MCR itu kayak gimana? Maksudnya kira-kira tuh gambarannya kayak apa sih gitu? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Sebenarnya kalau MCR itu kan lebih ke buat yang tayangin ke, pokoknya dia yang buat nyarin. Iya, iya betul. Nah, kalau aku itu ke bagian yang buat programnya. Oh. Jadi okay. aku lebih ke gimana caranya program itu berjalan dengan bagus. Sedangkan MCR itu kan dia yang buat nayangin. Betul. Nah, jadi aku lebih megang ke si control room-nya aja, bukan masternya gitu. Tapi pas pertama kali pegang itu ya, itu ada kesan pertama nggak, atau enggak tuh langsung kayak udah deh ambil aja, atau enggak kayak aduh bingung deh gimana ya cara handle-nya kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya ini agak lucu ya. Dulu tuh pas pertama kali mau magang itu ngambil divisinya itu bukan sebagai megang MCR gitu. Jadi awalnya tuh mau jadi sosmed gitulah. Nah, pas daftar ternyata udah penuh. Iya. Dan dikasih tahu udah penuhnya itu sekalian pengumuman diterima tapi di bagian MCR. Nah, jadi dikasih pilihan lah sama orang UGTV-nya. Ini ada nih, kamu keterima tapi di bagian ini, bukan di bagian yang dipilih. Nah, gitu. Karena kapan itu emang lagi butuh buat magang kan, jadi oke lah diterima aja. Dan itu bener-bener nggak tahu itu apa. Jadi bener-bener buta pertama kali megang itu, pertama kali tahu aja kayak ini apaan gitu loh. Jadi tuh kayak ya udah deh asal aja, tapi nggak asal, maksudnya kayak ya udah deh kita coba aja pelan-pelan, tapi sambil belajar lagi gitu. Betul. Tapi sebenarnya UGTV itu tuh apa sih? Mungkin kan ada yang kayak kurang tahu ya, mungkin yang nonton tuh maba apa gimana. Itu UGTV itu sebenarnya siaran kayak apa sih? UGTV itu kan TV punyanya Universitas Gunadarma. Iya. Nah, biasanya di situ tuh nampilin, tergantung sih keperluannya apa. Biasanya mungkin pernah lihat ini ya, wisuda. Wisuda itu biasanya di live streamingin di UGTV. Oh, di YouTube nggak sih? Iya, kadang di YouTube atau mau di TV-nya langsung ada tuh. Dia punya saluran TV-nya juga. Nah, terus biasanya tahu kan Tim Teaching? Tahu. Nah, Tim Teaching tuh biasanya bisa ditonton di UGTV juga. Gitu. Tapi kalau misalkan pas wisuda itu ya, itu tuh berarti kalau misalkan ada wisuda itu kakak tuh ikut terjun ke dalam itu apa enggak termasuk ke dalam itu? Nah, biasanya karena wisuda itu kan udah acara gede ya. Iya. Nah, karena kita cuma anak magang, biasanya kita megang acara-acara yang kecil-kecil aja. Kayak biasanya mungkin pernah ada yang nonton juga sidang doktoral. Nah, sidang doktoral tuh biasanya aku megang. Oh gitu. Terus sama Tim Teaching biasanya megang juga gitu. Biasa acara-acara yang kecil sih. Berarti banyak ya, nggak cuman kayak ya nggak cuman siaran kan ada tuh yang setahu aku UGTV tuh ada podcastnya nggak sih yang 2? Iya ada. Cuman megang itu aja. Tapi pas pertama kali megang nih, itu ada nggak sih kayak beberapa hal yang emang ternyata tuh harus diperhatikan banget nih di MCR ini? Itu ada nggak kayak terus caranya itu gimana? Tipsnya deh kira-kira pas kalau mau megang MCR. Yang perlu diperhatiin tuh sebenarnya lebih ke waktunya aja, karena kita kan gimana ya? Misalnya acara baru mulai, terus kita mau masukin yang namanya lower third, kayak yang nama siapa, terus dia sebagai narasumber atau host. Nah, itu kita harus pas timingnya. Jadi kita lebih bermain sama waktu sama ketepatan juga, ketepatan elemennya juga. Jadi yang kita pencet nih si hostnya atau narasumbernya. Jangan-jangan nanti pas kamera lagi ke host
tiba-tiba yang keluar namanya narasumber. Nah itu kan bisa, itu cukup fatal karena Benar. apalagi kalau itu live. Betul. Nah gitu sih paling itu. Tapi ada nggak kesalahan kayak gitu? Kayak ternyata nggak cepat deh atau nggak tepat gitu, ada nggak? Ada, itu pas awal-awal, pas mungkin seminggu 2 minggu awal itu masih lumayan lah, masih lumayan sering. Dan untungnya itu pas lagi tapping, jadi bukan live. Oh, Tuh. tapi pernah nggak sih Kak, kayak Kakak tuh MCR itu kan dia ada perannya ya kalau misalkan kita lagi siaran gitu kan. Nah, kira-kira itu Kakak ngadepinnya gimana? Terus kayak misalkan Kakak tuh cepet gak sih orangnya kalau misalkan lagi siaran, atau enggak lebih kayak aduh udah keburu panik jadinya ngeblank semuanya? Kapan itu pernah tuh, jadi tim teaching. Oh iya, Tim teaching tuh kan sehari itu ada 2 kali buat jurusan sama angkatan yang beda. Nah, jadi tim teachingnya itu yang pagi, terus dipotong salat Jumat terus lanjut tim teaching lagi. Oh iya. Nah, di situ ada kesalahan di mana tim teaching yang kedua itu elemen-elemennya masih dari tim teaching yang pertama, mulai dari temanya, mulai dari namanya, tapi udah live. Terus gimana dong? Nah, mulai dari situ sadarnya itu pas lagi masuk segmen 1. Lagi masuk segmen 1 udah live dan nggak bisa di-cut lagi. Iya. Itu langsung, dan itu baru untungnya sadar tapi belum dinaikin namanya. Iya. Jadi elemennya ada di namanya ya belum belum ada di kamera lah. Nah gitu, akhirnya jadi satu segmen itu nggak ada tema keluar, satu segmen nggak ada lower third sama sekali. Satu segmen? Iya, satu segmen nggak ada lower third sama sekali. Tapi ada masalah nggak sih kayak diomelin gitu? Enggak sih, enggak ada masalah karena kan nanti katanya sih di bagian editing tuh bakal diedit lagi. Itu, berarti itu masih tetap diedit ya, nggak cuma kayak jadi ditampilin siaran langsung naik itu nggak editan Nah, lagi. kalau yang live, kapan itu nanya sih sama mentor. Ini kalau salah gini gimana, kata dia ya udah. Mentornya tuh dosen atau gimana? Bukan, mentornya itu emang bener pegawai dari sana. Oh, gedungnya di mana sih kalau misalkan? Gedungnya dulu pas awal pertama kali magang itu di gedung kedokteran di F8. Nah, terus jadi kapan itu magang itu kepotong sama Lebaran. Iya. Setelah Lebaran itu pindah ke F8 yang biasa kita buat kuliah. Iya. Yang di seberangnya tuh, yang atasnya parkiran motor. Yang atasnya parkiran motor. Oh, itu gedung UGT. Iya, itu gedung IGTV di situ. Di lantai 4 kalau nggak salah. Oh, itu masih kirain itu kayak gedung mati gitu. Enggak, Terus tuh ada isinya. Itu dari kapan? Enggak, maksudnya dari tahun berapa magang? Magang tuh tahun berapa sih? Kayaknya tahun lalu 2024 ya berarti ya. Iya, 2024. Dia kalau UGTV itu ya magangnya itu tuh buka lowongan gimana, maksudnya kayak dia proses rekrutmennya tuh gimana sih? Apa ada wawancara kan pasti ada ya, terus kayak ada nggak kayak tahapan-tahapan lainnya lagi gitu atau gimana? Jadi si Kapen itu dapat lowongannya itu dari grup angkatan yang isinya Vkom, yang dosen yang dipegang sama dosen itu. Iya. Nah, di situ diumumin dibuka nih buat magang di UGTV selama 3 bulan. Nah, itu tuh ketentuannya cuma ngirimin CV sama porto dan itu langsung keterima. Jadi nggak ada namanya wawancara tuh, nggak ada. Langsung keterima? Ya betul, langsung keterima. Jadi kapan itu pas diumumin juga kaget, mikirnya kan buat interview ya mikirnya. Ternyata udah langsung keterima gitu. Oh iya. Ya betul. Berarti jangka waktu buat dapat info kita keterima itu berapa lama? 1 hari kah? Atau kapan itu tuh aku daftar itu kayaknya sekitar H-1 atau H-2 sebelum penutupan. Itu sekitar hari Kamis atau Jumat. Terus sekitar hari Minggu sampai Selasa lah, kurang lebih hari-hari itu dapat pengumuman langsung di WA. Berarti nggak lama ya jangka waktunya? Iya, harusnya sih nggak lama. Tapi pas magang itu emang udah kayak keinginan atau enggak kayak iseng-iseng aja tuh gimana? Sebenarnya lebih ke mungkin iseng-iseng aja ya, karena emang butuh juga buat keperluan kuliah. Iya. Nah, jadi ya dan nyari pegangan aja dulu lah gitu. Kalau emang nanti ada yang magang lebih bagus, ambil. Kalau nggak ada, ya masih bisa pakai ini gitu loh. Tapi banyak kayak anak bundar yang magang di UGTV itu anak Ilkom doang atau enggak sih Kak? Itu semuanya anak bundar dan kayaknya sejauh ini sih anak Ilkom semua ya, karena pas batch aku magang itu isinya anak Ilkom semua dan kebanyakan yang angkatannya sama.
Tapi ada juga yang angkatan atas. Dia kan ada batch-batch gitu kan ya. Jadi mungkin di batch kakak itu dia lagi angkatan kakak semua kayak gitu. Iya, kebanyakan gitu. Jadi misalnya nanti angkatan bawah aku, itu nanti kebanyakan angkatannya dia, kebanyakan angkatan dia, tapi nggak menutup kemungkinan ada angkatan aku juga. Mungkin beberapa. Tapi ya betul, nggak banyak lah. Tapi lebih banyak angkatan yang angkatannya dia. Kalau misalkan nih kan, aku pernah lihat UGTV itu kayak podcast dosen kan, dosen sama dosen gitu. Nah, kira-kira itu yang bikin skripnya tuh ada tugasnya anak magang ini atau enggak? Dia ada bener-bener orangnya gitu, pegawainya gitu? Kalau itu tuh jadi skrip itu kayaknya nggak ada, tapi kita lebih ada ke rundown. Rundownnya itu mungkin lebih ke nanti pertanyaannya ada apa gitu. Tapi biasanya kalau buat yang podcast yang berdua gitu, itu biasanya cuman perlu temanya apa, terus nanti biar si hostnya aja sendiri. Gitu. Jadi ada beberapa yang emang anak magang itu terlibat, ada yang enggak. Gitu. Jadi nggak semuanya kita bakal terlibat gitu. Terus dihubunginnya itu ketika memang misalkan nih kayak harusnya magang nih, itu kita dihubungin langsung kayak tolong nanti megang ini ya gitu, atau enggak tiba-tiba datang ada hari ditentukannya? Sebenarnya ketentuan dari UGTV-nya itu kita masuk setiap hari kecuali kita kuliah. Jadi kita boleh diizinin nggak masuk kalau kita kuliah doang. Nah, buat yang acara-acara itu biasanya sih lebih ke mentornya sih yang ngasih tahu. Besok kita ada acara ini. Harus datang. Kalau bisa datang, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Seminggu berapa kali? Seminggu kapan itu aku tuh sambil kuliah tuh kalau nggak salah 2 hari apa 3 hari gitu. Jadi aku masuk seminggu kurang lebih 3 sampai 4 kali lah. Kalau online, kalau kuliahnya online tetap datang? Kalau kuliahnya online kita tetap datang. Karena kan emang bener-bener apa ya? Emang ketentuannya kita masuk setiap hari lah, gitu. Jadi mau nggak mau kita datang, kita lagi online juga. Gitu. Oke, makasih banget ya Kak udah sharing-sharing. Itu jujur aku tadi aku tanyain tuh emang bener-bener seputar, aku tuh pengen tahu aja soal magang UGTV. Terus juga aku tuh belum tahu apa-apa infonya tentang UGTV ini. Terus juga Kakak udah sharing itu nambah apa ya, pengetahuan juga. Terus mungkin teman-teman yang nonton juga lebih tahu juga kan tentang magang UGTV. Nah, makasih banget udah sharing-sharing. Tapi sebenarnya kita belum berakhir di sini. Kita masih ada sesi game dan nanti aku akan kasih Kakak game Disordered tapi di segmen selanjutnya ya. Oke semuanya, kita lanjut ke game Disordered setelah yang satu ini ya semuanya. Bye. Nah semuanya, sekarang kita udah balik lagi di ngobrol bareng. Nah jadi kita udah masuk ke segmen 2 yaitu game. Nah kalau biasa gamenya tadi kan aku bilang Disordered, tapi sekarang udah ganti guys ternyata. Tapi gamenya Yay or Nah. Jadi aku akan kasih pertanyaan, ini kakak jawab aja. Jawabnya cukup cepat aja ya, nggak usah lama. Terus kalau bisa dikasih alasannya kenapa, tapi sedikit aja lah mungkin ya. Oke, berarti habis pertanyaan Yay or Nah, terus alasan gitu. Oke ya. Yang pertama ya, pernah nggak sih ngerasa panik saat ngejalanin tugas pertama dari UGTV ini? Kenapa paniknya? Paniknya lebih ke apa ya? Kaget sih, lebih ke ternyata gini. Ternyata selama yang dipelajarin tuh nggak sama. Nggak sama? Iya. Oke. Terus yang kedua ya, kalau pas pertama kali magang ini, apa yang dibayangkan dengan yang langsung nih itu sama atau enggak? Yay or nay? Naik parah. Iya, bener-bener apa ya? Kan di Gunar ada itu ya, ada mata kuliah televisi. Iya ada. Nah, itu tuh bener-bener bisa dibilang cuman sedikit lah yang kepake, lebih ke praktikum ya. Praktikum pun itu juga masih agak-agak kurang sih. Terus gimana tuh nge-handle? Lebih ke adaptasi aja sih, cepet-cepet adaptasi aja, ambil. Tapi ada nggak temen yang langsung ngerti kayak, ini kayak gini nih caranya nih, kayak nggak ada. Nungguin dia dulu. Kan itu kan pas magang tuh satu divisi 2 kan biasanya kan. Itu kita berdua tuh bener-bener buta aja udah. Kayak dia udah buta berdua jalan gitu. Gitu ya. Oke gitu. Nah lanjut ya. Pernah nggak ngerasa kesulitan karena pegang MCR terus tiba-tiba bermasalah saat live? Ya pernah. Oh iya. Tuh yang tadi tuh. Oh yang tadi tim teaching. Ya, nah, itu panik sih
lumayan, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke takut ini aja, takut kayak nggak sempet waktu kan kita harus ngebenerin lagi tuh. Waktu takut kita ngebenerin itu masih kurang gitu waktunya. Kan itu ngambil satu segmen, udah satu segmen nggak ada lower third keluar sama sekali. Takutnya di segmen 2-nya masih kayak gitu, lebih takut itunya aja sih. Karena takutnya juga iya jadi ya makin lama gitu loh. Oke, benar-benar setuju. Terus lagi ya. Nah, lanjut kita akan tanya lagi guys. Nah, kakak tuh pernah nggak sih ngerasa takut pas pegang MCR ya? Teknis di MCR kan agaknya ribet ya. Pernah nggak ngerasa kayak takut nih, yay or nay? Yay, takut tuh pas hari kedua. Kenapa hari kedua? Kan harusnya hari pertama nggak sih takut? Nah, jadi pas hari pertama magang itu tuh masih dalam suasana libur. Jadi UGTV itu setelah libur. Setelah libur terus kita masuk hari pertama itu udah kayak hari-hari terakhir libur lah. Jadi yang masuk tuh cuma beberapa. Dan pada saat itu mentor aku pas aku masuk tuh hari pertama nggak ada. Nah, hari kedua kita masuk itu kita anak magang datang jam 9. Ternyata mereka udah ada program dari jam 8. Iya, terus gimana tuh? Nah, itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya emang disuruh datang jam 9, kita nggak tahu ada program jam 8. Iya. Kita datang ternyata lagi syuting. Lagi mulai syuting. Aku masuklah ke control room. Iya. Masuk ke yang itu ada mentor-mentorku. Iya. Masuk tiba-tiba udah ganti episode, langsung disuruh pegang nih. Terus gimana? Nah, gitu terus aku langsung bilang, "Serius nih, ini gue kagak bisa bang," gitu lah. Udah ntar gue ajarin gitu. Jadi lebih takut ke ini gimana, tapi si mentornya tetap ada di belakang kita, nunjukin ini, pencet ini gitu. Tapi kan grogi nggak kayak mencet, gimana nih? Gimana gitu? Lebih ke apa ya? Nge-make sure lagi. Dia nyuruh mencet ini. Iya. Ini beneran mencet ini gitu sih. Lebih ke mastiin lagi aja. Iya, takut gitu. salah nggak sih? Iya, betul, takut salah. Kita lanjut ya, dan ini yang terakhir. Oke. Selama magang di MCR, kakak tuh merasa nggak kalau setiap harinya itu selalu ada yang baru dipelajarin atau naik? Selalu ada. Karena misalnya awalnya pas kita awal-awal tuh kita cuman yang tapping yang bukan live. Ntar pas sudah ke belakang itu kita diajarin live caranya gini lah. Jadi setiap hari itu setiap datang tuh selalu ada ilmu baru lah. Oke, jadi nggak stuck di situ. Iya betul, lebih ke teknisnya, lebih ke teknis MCR gitu. Oke, tapi berarti fun yang aja magang di situ ya, bener-bener jadi belajar semuanya ya. Iya. Sebelum terjun ke stasiun televisi yang sebenarnya gitu. Tapi worth it gak magang di UGTV? Worth it sih, buat pengalaman, seenggaknya udah tahu gimana cara ngehandle dan logika dari acara TV tuh jalan tuh gimana logikanya, kayak abis ini keluarnya apa. Oke, jadi punya gambaran. Iya betul, punya gambar secara umum, nggak terlalu apa ya. Kan? Oke. Nah Kak Damar, makasih banget udah sharing-sharing seputar pengalaman di UGTV, posisinya MCR. Jadi aku udah tahu banget tentang UGTV ini, terus juga aku jadi tahu nih kalau megang di MCR tuh kayak gini pengalamannya ada banget. Nah aku juga mau ngucapin makasih ya udah mau diajak ngobrol di Ngobat. Nah teman-teman, aku mau udahin sesi kita hari ini. Nah tapi teman-teman jangan khawatir, kita masih ada sesi-sesi berikutnya. Tapi kita lihat aja nanti narasumbernya siapa, kira-kira magangnya siapa nih, kita ngebahas soal apa ya. Nah Kak Damar ada nggak mau diucapin ke teman-teman mungkin? Apa ya? Ini kali kata-kata kali ya. Ya boleh kata-kata hari ini. Waduh, jangan kata-kata hari ini, berat. Mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi nyari magang kali ya. Kalian coba aja lah semua, mumpung masih muda lah ya. Masih muda, coba aja semua yang bisa lakuin karena lebih baik berat sekarang daripada menyesal nanti sih. Kelas, siap. Makasih ya Bang udah kasih tahu. Makasih ya Bang. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Bire. Aku Damar. Kita pamit undur diri. Bye.